لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Di masa Abu Bakar pemerintahannya hanya sekitar 2 tahun. Itu pun disibukkan untuk memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid, disibukkan memerangi orang-orang murtad, dan ini yang paling menghabiskan waktu pemerintahannya yang singkat. Memerangi nabi palsu, termasuk memerangi orang yang membayar zakat. Tapi tidak berarti bahwa Abu Bakar itu tidak mempunyai andil di dalam futuhat, meluaskan kekuasaan Islam. Kita kenal dengan perang Yarmuk. Perang Yarmuk. Tentara Romawi itu jumlahnya 240.000 orang, separuh warga kota Solo yang saya ketahui itu. Soekarjo pinten Pak Wali. Dalam perang Yarmuk itu tentara Romawi 240.000 orang. 240.000 orang. Tentara Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu 36.000 orang. 1 lawan 8. 1 lawan 8. Tapi bisa menang. Kekaguman Abu Bakar kepada Khalid bin Walid karena kemenangan dalam perang Yarmuk tadi. Jadi saya ulangi, yang paling besar andilnya di dalam futuhat, meluaskan kekuasaan Islam, terbentang sampai Asia Tengah ke timur, terbentang sampai Afrika Utara ke barat, dan bekas wilayah kekuasaan Romawi ke utara itu nggak ada yang ngalahkan Umar. Utsman bin Affan punya andil, Abu Bakar As-Siddiq punya andil, tapi nggak ada yang ngalahkan Umar. Ali bin Abi Thalib, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nggak punya andil karena waktunya habis untuk perang Jamal dan perang Siffin. Itu saking kagumnya Abu Bakar As-Siddiq kepada Khalid bin Walid, terucap kata-kata beliau, ajazatin nisa'u ayyalidna mithla Khalid. Akhwat bisa catat, tak dikteke alon-alon. Ajazatin nisa'u, ajazatin nisa'u. Ini yang lebih ditantang, ini akhwat belakang sana masalahnya. Ajazatin nisa'u ayyalidna mithla Khalid. Semua kaum wanita, termasuk yang di timur hijab itu, semua kaum wanita ajazat, tidak akan mampu, tidak mampu lah ya, semua kaum wanita muslimah tentu saja tidak mampu untuk melahirkan anak seperti Khalid.
Ini keterkaguman Abu Bakar As-Siddiq kepada Khalid bin Walid itu seperti itu. Tapi tidak berarti bahwa orang setelah Rasulullah, orang yang paling mulia setelah Rasulullah itu Khalid bin Walid di mata Abu Bakar, enggak. Ya tetap seperti yang saya sebutkan tadi. Ada anekdot kecil ya, anekdot kecil tapi besar itu. Loh, 240.000 pasukan yang sudah terlatih di medan perang berperang dengan tentara kekaisaran Persia. Kok bisa dikalahkan yang 36.000 itu apa sebabnya? Salah satu di antaranya, atau kalau secara global jawabannya ya nasrum minallah. Nasrum minallah. Tapi berangkat dari sebab dan akibat yang kesemuanya tidak akan pernah lepas dari takdir Allah. Panglima perang Romawi itu orang Arab menyebutnya dengan Jirji Todur. Jirji Todur. Georgios Theodorus. Orang Arab manggilnya Jirji Todur. Georgios Theodorus. Pasukan sudah berada dalam posisi mereka masing-masing. Pasukan Romawi di sana, pasukan Islam di sana. Jirji Todur itu keluar dari kemahnya, mengendarai kudanya, memegang tombaknya. Ayo yang namanya Khalid bin Walid mana? Keluar dari persembunyianmu, keluar dari kemahmu. Kita bertanding dulu sebelum pasukan kita berperang satu sama lain. Itu namanya mubarozah. Dibaca ya perang Badar, perang Uhud, itu sebelum terjadi perang Sampyuh itu ada perang tanding dulu. Tapi ada kelainan di sini, justru yang perang tanding itu panglimanya. Ayo metu nek lanang. Keluar betul. Bayangkan ya, 2 jenderal itu dengan kuda mereka masing-masing, dengan tombak mereka masing-masing, berhadapan satu sama lain tanpa jarak. Keretanya Kresna dan Bathara Salya tadi masih dari jarak jauh pakai panah. Itu hadapan-hadapan betul. Hadapan-hadapan betul. Nyawa jadi taruhan. Ya sayangnya kisah-kisah seperti ini jarang kita bisa mendapatkan dalam buku-buku yang banyak diterjemahkan dan diterbitkan. Sampai tombaknya Jirji Todur tadi dipatahkan oleh pedangnya Khalid bin Walid, diambil pedang yang sudah siap di pinggang. Betul-betul main pedang betul. Digambarkan dalam sejarah ketika kedua pedang tadi berhadapan. Digambarkan oleh para ahli sejarah seperti orang sedang main panco, main engkol, satu sama lain tidak bisa mengalahkan lawannya. Tegang betul itu ya.
Itu kata Georgios Theodorus. Kosek aku kepingin takon. Saya mau tanya sama kamu. Tanya apa? Udahlah kita dulu. Sekoros dulu. Betul itu, perang di sekoros. Ya, di depan 240.000 pasukannya, dia tetap memposisikan sedang beradu kekuatan untuk bisa mengalahkan kekuatan Khalid bin Walid, sehingga dia bisa membunuh dengan cara kesatria. Tetapi yang terjadi, coba saya mau tanya sedikit saja. Apa? Kata tentara saya, kamu itu digelari pedang Allah. Akrab dengan masyarakat Arab yang beragama Kristen, sehingga Jerji Tudur itu fasih berbicara bahasa Arab. Menyebut Allah pun juga tidak Allah. Apa yang menyebabkan kamu disebut dengan sebutan Saifullah? Di kalangan masyarakat Romawi, di kalangan tentara saya, itu tersebar berita bahwa Allah menurunkan pedang dari langit dengan perantaraan malaikat Jibril. Mereka juga yakin dengan malaikat Jibril. Kemudian pedang itu diberikan kepada nabimu, oleh nabimu diberikan kepada kamu. Apa betul begitu? Enggak, bohong besar itu. Lah ngapa kamu disebut oleh nabi kamu, oleh sahabat-sahabatnya, oleh tentaramu dengan Saifullah yang namanya pedang Allah? Ketika saya masuk Islam, dia masuk Islam itu setelah perjanjian Hudaybiyah, sehingga dia tidak termasuk 5 kelompok tadi. Tahun ke-7 dia masuk Islam itu, atau tahun ke-6. Perjanjian Hudaybiyah itu tahun ke-6 Hijriah. Saya masuk Islam bersama Amr bin As karena gembiranya Rasulullah menerima kedatangan saya dan melihat prestasi saya di dalam peperangan. Dia menyebut saya, beliau menyebut saya dengan Saifullah. Itu saja. Nggak ada pedang dari langit. Oh, gitu. Lah apa yang diajarkan oleh Nabi kamu itu apa? Nabi saya itu cuma mengajarkan satu ajaran, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Intinya itu. Nah nanti terus sampai kepada sholat, kepada zakat, pada siam, pada haji, pada wudhu, pada sedekah, pada nang sing ngene, nang sing ngene, nang sing ngene. Ada yang tahiyat begini, ada yang begini, ada yang itu bagian-bagiannya. Nah kalau orang nggak mau masuk Islam seperti yang diajarkan Nabi kamu, mereka diberi kesempatan untuk membayar jizyah, pajak kepala. Kalau nggak mau bayar jizyah, nggak mau bayar pajak kepala, suruh masuk Islam nggak mau, bayar pajak kepala nggak mau, ya sudah, asaifu musallalun bainana wa bainakum, kita cabut pedang, kami perangi kamu. Bagus sekali, kata Jerji Tudur. Nah terus apa perbedaan yang terjadi antara orang-orang yang masuk Islam ketika Nabi kamu masih hidup dengan orang yang masuk Islam setelah Nabi kamu sudah meninggal? Apa perbedaannya? Dari sisi tadi saya katakan rankingisasi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Khalid bin Walid mengatakan kedudukan mereka sama di sisi Allah sebagai seorang mukmin.
Kami masuk Islam karena kami ketemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat keluhuran budinya, melihat kekhusyuan sholatnya, melihat satu demi satu mukjizat kelebihan yang diberikan Allah kepada dia tanpa orang lain bisa mencontoh. Kami masuk Islam karena melihat dia. Tapi orang-orang yang masuk Islam setelah beliau wafat itu hanya mendapati mushaf Al-Quran, kitab suci kami. Hanya mendapati. Sementara kami betul-betul melihat ketika wahyu itu diturunkan, bagaimana Rasulullah sampai seakan-akan tertidur, kemudian beliau bangun, kemudian beliau membacakan ayat-ayat. Sementara orang yang masuk Islam setelah Rasulullah wafat itu hanya mendengar tentang Al-Quran, mereka pelajari, mereka beriman. Dalam hal ini mereka lebih tinggi dari kami proses keimanannya loh ya. Mandok itu. Ya wis nang aku tak mlebu Islam. Jenderal ini masuk ke kemahnya Khalid bin Walid, wah tentaranya geger itu. Terjadi peperangan dan dia ikut menjadi salah seorang di antara pasukan Khalid bin Walid dan mati syahid di sana. Masuk jannah enggak itu? Wis salat urung kober. Urung kober. Baru saat siang apa mana? Senin Kemis lah. Nah di sini ya saya katakan tadi akidah itu segala-galanya. La ilaha illallah itu segala-galanya di sini. La ilaha illallah, la ilaha